Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan. Berikut adalah video tutorial tentang bagaimana cara pengisian SKP melalui aplikasi kepegawaian.kemenpora.go.id. Sebelum kita masuk ke aplikasi, yang harus kita siapkan sebenarnya adalah cascading dari atasan. Ini contoh di bagian SDM ada hasil dari RKKL. Ini turunan dari RKKL, kita turunkan. Kemudian di sini sudah dibagi, diturunkan atas nama siapa saja. Ini kami gunakan contoh pada SKP tahun 2019 awal. Ini ada Pak Sumadi waktu itu. Kemudian ada Pak Acep, ada Bu Riri, dan Pak Deden selaku Kasubag. Ini sudah kita turunkan tusi-tusinya masing-masing dengan warna yang berbeda. Setelah turun dikascadingkan, dijabarkan ke para kasub, eselon 4-nya dari eselon 3, kemudian dari eselon 4, dari Pak Acep ini diturunkan lagi ke staf-stafnya. Di sini ada Mbak Nina, ada Ali, ada Retna, ada Purwanto, dan ada Suprapto. Di sini yang akan saya ambil contoh adalah yang atas nama Retna. Ini contoh misalnya ini adalah namanya Pemuda. Ini punyanya si Pemuda. Nah, ini adalah pekerjaan-pekerjaannya setelah sudah dibagi secara cascading atau dijabarkan dari eselon 4 ke eselon 3 sehingga muncullah SKP ini pekerjaannya. Nah, dari SKP ini si yang bersangkutan tadi harus menjabarkan lagi apa sih pekerjaan yang dijabarkan dari pekerjaan yang diambil dari atasannya tadi. Nah, kami ambil contoh, ini hanya contoh sampel. Dari penjabaran yang sudah dibagikan atau dikascadingkan dari eselon 4 tadi, muncullah SKP ini untuk target dalam 1 tahun. Nah, setelah sudah siap cascading atau uraian kegiatan tugas jabatan yang akan kita kerjakan dalam 1 tahun, maka kita bisa masuk ke aplikasi. Oke, sebelum masuk ke aplikasi, itu bisa menggunakan browser. Bisa dari Chrome, bisa dari Firefox, bisa dari Internet Explorer. Kami sarankan karena sistem ini kompatibel dengan Google Chrome, maka kita coba login ke Google Chrome. Kita klik Google Chrome-nya. Oke, double klik. Kemudian kita masukkan URL-nya seperti biasa, kepegawaian.kemenpora.go.id. Kita enter. Kemudian kita masukkan username-nya. Kemudian password-nya seperti biasa. Habis itu kita login. Kalau seperti ini lambat, ini bisa di refresh nanti. Klik refresh, nah ini sudah muncul. Kalau tadi lambat bisa klik refresh. Nah, kalau kita refresh nanti dia akan muncul seperti ini. Silahkan klik yang ini, gambar pelayanan pegawai ini diklik. Maka dia akan muncul ke link atau halaman di halaman muka dari pelayanan pegawai. Kita tunggu loadingnya. Sepertinya overload karena ini kami coba tester di akhir bulan. Oke, setelah sudah, ini adalah sudah login ke punyanya si Pemuda tadi dengan SKP dari penjabaran dari ini ya, cascading dari atasannya. Cara membuatnya adalah kita klik ke 4 kotak sebelah kiri atas. Kemudian ada kinerja dan pelayanan. Pelayanan itu adalah halaman ini, sehingga kalau mau masuk ke SKP, ke logbook, kita masuk ke modul sasaran kerja pegawai atau e-kinerja ini. Kita klik. Nah, sudah masuk. Di sini akan ada notifikasi Anda belum buat SKP. Berarti ketika di awal tahun kita harus membuat SKP. Bagaimana kasusnya apabila dari tahun 2020 ke 2021 kita bisa tahu kita sudah buat SKP atau belum. Kalau belum muncul ini, berarti kita harus mengkonfirm ke atasan bahwa SKP kita tahun 2020 belum dinilai dan mohon untuk minta dinilai oleh atasannya. Nah, setelah muncul ini, berarti kita bisa klik ini, bisa klik menuju ke,
atau kita bisa mengklik ke menu SKP, ke data SKP. Nah, bisa dicek juga di history. Jadi kalau kita lihat history, nanti akan muncul di sini adalah 2019, 2020. Karena ini masuk di 2021, berarti di sini harusnya ada dua history, yaitu 2019 dan 2020. Kalau belum ada history di 2020, karena kita mau mengerjakan SKP di 2021, berarti Bapak dan Ibu bisa confirm ke atasan seperti yang kami informasikan tadi, untuk agar atasan menilai SKP kita. Setelah sudah, berarti kita bisa klik ke data SKP. Nah, di sini adalah data untuk pembuatan SKP. Nah, oke. Kita buat SKP baru, kita klik, pasti akan ada pertanyaan. Apakah Anda yakin akan membuat SKP baru di tahun 2020 ini? Ini contohnya adalah tadi di 2021, tapi kami menggunakan data di 2020 awal gitu. Ini sampel kami. Ketika kita klik OK, nah, ketika kita klik OK tadi kan ada klik buat SKP baru, apakah Anda yakin dengan jabatan ini, dengan subak ini? Jika OK, klik yes. Jika tidak, confirm ke bagian SDM bahwa mungkin jabatan atau unit kerjanya belum sesuai. Kalau kita sudah klik OK buat SKP baru ini, tombolnya akan hilang, akan menjadi tambah KTJ. Berarti kita sudah siap untuk mengisikan SKP yang akan kita inputkan gitu, dengan jabatan ini. Nah, sebelum kita tambah KTJ, kita bisa setting ke penilai dulu. Ya. Jadi kita setting penilainya. Di sini sudah ada atasannya adalah Pak Acep. Nah, ini sudah sesuai tadi Pak Acep. Apabila tidak sesuai, kita bisa cari di sini. Misalnya, ternyata atasan saya bukan Pak Acep kok. Atau misalnya kadang sistem ada yang belum dia up to date, kita bisa cari di sini. Misalnya atasannya adalah Timbul, misalnya. Nah, ini bisa kita klik. Tapi kalau sudah sesuai, ya sudah, biarkan saja. Nggak perlu di setting lagi. Jadi kalau ini yang belum sesuai, baru di setting. Dan misalnya ada atasannya PLT atau PLH, sesuaikan, tapi kebanyakan sudah definitif itu artinya yang sudah menetap ya, bukan PLT atau PLH. Jika sudah, kita klik simpan. Nah, kita mulai untuk membuat tambah KTJ. KTJ itu apa? KTJ itu adalah KTJ adalah kegiatan tugas jabatan yang kita ambil dari rencana sasaran kerja pegawai kita dalam 1 tahun ke depan. Di sini saya sudah punya contoh, kita ambil sampel, kita punya 6 SKP yang akan kita masukkan untuk rencana tahun ini, 2021. Baik, kita masukkan satu-satu. Caranya klik tambah KTJ. Nah, masukkan tadi. Contoh ini, menyusun konsep perencanaan. Kita masukkan di sini. Satuannya apa? Di sini satuannya adalah outputnya laporan. Jadi satuan di sini bukan angka, bukan nilai ya, tapi berupa bentuk apa. Misalnya laporan. Kita klik simpan. Nah, di sini ada 2 tombol simpan dan satu lagi kirim ke atasan. Kami sarankan jangan sekali-sekali klik kirim ke atasan apabila SKP atau kegiatan tugas jabatan yang kita masukkan ini belum kita inputkan semua. Karena kalau kita klik kirim ke atasan, sistem akan ngelok. Jadi yang bisa mengubah, mengedit, menambah maupun menghapus SKP yang sudah kita inputkan tadi apabila ada revisi adalah yang bisa hanya atasan. Kadang atasan kan memiliki kesibukan yang luar biasa atau stafnya tidak hanya cuma satu. Jadi kami sarankan sebelum diklik final, kita simpan terlebih dahulu. Nah, di sini setelah kita simpan akan muncul field ini wajib untuk diisi. Berarti kita isikan dulu. Tadi kan ini ya, poin pertama ini, saya blok dulu. Dengan kuantitas 1, bulannya adalah 12. Jadi kita masukkan 1 laporan. Kualitas ini wajib 100%. Kenapa? Karena seseorang pasti akan mentargetkan ketika di akhir tahun adalah nilai dari kualitasnya 100% yang maksimal. Waktunya adalah 12 bulan karena pekerjaan menyusun konsep perencanaan ini dari perencanaan, implementasi, dan laporan dikerjakan selama 12 bulan. Biaya kosongkan. Nah, kalau sudah klik simpan.
1 SKP, 1 poin kegiatan tugas jabatan sudah tersimpan. Masih ada poin 2, 3, 4, dan 5 yang belum diinputkan, berarti kita klik tambah KTJ lagi. Masukkan poin kedua. Satuannya adalah dokumen sebanyak 2000 dokumen selama 12 bulan. Satuannya adalah dokumen, ingat ini bukan nilai, bukan angka. 2000 dokumen, kualitasnya adalah wajib 100%. Kami sarankan adalah 100 ya, nggak wajib, di sini kami sarankan 100 dalam waktu 12 bulan. Kita simpan lagi. Sebenarnya dia biasanya otomatis menyimpan, tapi untuk jaga-jaga, jadi kita klik simpan saja daripada hilang. Kita masukkan lagi yang ketiga, dengan satuannya adalah laporan. Satu laporan 100 selama 12 bulan juga. Lagi-lagi kita klik simpan, jangan klik kirim ke atasan dulu sebelum final. Kita masukkan yang keempat. Di sini ada update data pegawai LHKPN. Di sini satu laporan yang dikerjakan. Nah, ini tadi kami salah klik satu angka ya, dia nggak mau kalau angka. Nah, maunya adalah dia berupa satuannya apa. Laporan kualitas 100 dalam waktu 5 bulan. Kenapa dia tidak 12? Mungkin dalam pengerjaan LHKPN ini hanya diupdate di bulan November, Desember, Januari, Februari, Maret, sehingga dia hanya mengambil 5 bulan. Misal dalam tahun 2021 ini updating datanya itu adanya di bulan Januari, Februari, Maret 2021, kemudian November, Desember 2021 untuk mengupdate yang 2022. Misal dalam pekerjaan ini, ini sebagai contoh atau analoginya. Sehingga dia hanya 5 bulan. Ini kita simpan. Yang terakhir ada update lagi, satu laporan 12 bulan. Kita klik tambah KTJ lagi. Laporan 112 bulan, dan kita simpan. Kita klik simpan, oke, berhasil. Nah, ketika kita sudah yakin apa yang kita inputkan atau SKP yang akan kita rencanakan dalam 1 tahun ini adalah ini, maka Bapak dan Ibu atau teman-teman semua bisa klik kirim ke atasan. Mungkin sebelum klik kirim ke atasan kita baca ulang sekali lagi. Ketika sudah yakin, kita bisa klik kirim ke atasan. Oke, kita klik kirim ke atasan. Sebelum kita klik kirim ke atasan, kami informasikan lagi bahwa SKP ini harus disusun dengan duduk bareng dengan atasan, misalnya dalam satu unit minimal eselon 2 atau eselon 3-nya, dengan melihat RKKL, dengan melihat tugas harian yang tidak tercover di RKKL, itu kita masukkan. Sebenarnya turunannya adalah dari visi dan misi dari Pak Menteri ya, sebenarnya dari visi dan menteri Pak Menteri diturunkan ke eselon 1-nya, kemudian diturunkan penjabaran ke eselon 2-nya, kemudian bisa kan terlihat dari RKKL ya, pekerjaan dari masing-masing unitnya, sehingga muncullah sampai ke level paling bawah atau fungsional umumnya atau fungsional tertentunya, sehingga dapatlah cascading dari penjabaran dari level eselon 1 hingga ke level staff atau fungsional umumnya. Oke, itu. Jadi SKP ini, SKP-nya si pemuda ini sudah oke, kita klik kirim ke atasan. Setelah klik kirim ke atasan, lalu apa yang dapat Bapak dan Ibu lakukan? Yaitu adalah mengkonfirm ke atasan. Sebenarnya tidak perlu mengkonfirm ke atasan kalau atasannya sudah selalu ngecek atau up to date dari aplikasinya, karena akan muncul notifikasi dari atasannya. Tapi kalau atasan belum takutnya lupa atau tidak detail, jadi kita bisa menginformasikan Bapak dan Ibu mohon izin bahwa saya sudah mengajukan SKP atau kontrak kerja di awal tahun, mohon Bapak atau Ibu untuk mengkonfirm atau menyetujui atau merevisi ajuan saya. Gitu. Nah, sambil menunggu, ini adalah stepnya atasan untuk
menyetujui atau menyetujui dengan revisi SKP ajuan dari bawahannya. Ini contohnya adalah atasannya si pemuda tadi. Ajuannya adalah ini, atasannya adalah Pak Acep. Kita coba login di Pak Acep, kita cek. Masuknya adalah sama, selaku atasan ini selaku atasan ya, jadi yang selaku staf atau bawahan tidak melakukan peran ini. Nah, kita masuk ke kotak 4, kemudian ke kinerja. Loading, kita tunggu dulu. Oke. Kemudian di sini ada peran, kalau di Bapak dan Ibu ada perannya hanya 2, yaitu pribadi dan penilai. Karena mau menyetujui SKP bawahannya, berarti kita masuk ke peran penilai. Kita klik peran penilai. Nah, di sini nanti akan muncul notifikasi, ini karena banyak ya, sebenarnya akan muncul nanti notifikasi dari si pemuda tadi, bahwa si pemuda tadi, nih, daftar pegawai dengan SKP yang belum Anda setuju adalah si pemuda tadi. Sebenarnya nanti di notifikasi sini akan muncul adalah adanya ajuan SKP atas nama si pemuda. Kalau tidak muncul, Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir, Bapak dan Ibu bisa masuk ke SKP dengan peran tadi penilai ya. Klik SKP, ini adalah bawahannya Pak Acep. Nah, si pemuda, nah, statusnya adalah menunggu persetujuan. Nih, si pemuda ini menunggu persetujuan. Kita klik lihat SKP-nya. Nah, ini adalah ajuannya si pemuda tadi. Kalau si ini selaku Pak Acep misalnya menyetujui, tinggal klik saja setuju. Oke, saya sudah setuju misalnya. Tapi kalau tidak setuju, misalnya ada revisi, oh ya udah mungkin ada kata-kata yang mau Pak Acep tambahkan atau dikurangin. Misal dalam update data LHKPN ini mungkin hanya butuh waktu 4 bulan, misalnya November, Desember, dan Januari, Februari saja. Maretnya nggak perlu karena Maret mungkin udah selesai. Gitu. Selaku atasan bisa klik revisi. Loading ya, klik revisi, tinggal ini diklik saja, mungkin ada jadi 4 gitu, tinggal diklik aja, kan tadi awalnya 5, tinggal diubah jadi 4, jadi gini, misal revisinya adalah ini, setelah dicek oleh atasan adalah oke, menurut saya sudah oke. Nah, selaku atasan tinggal klik setujui. Nah, kalau ada revisi, ini atasan wajib untuk menginformasikan apa alasan perubahan SKP-nya. Misalnya, alasannya adalah, saya rasa update data LHKPN cukup 4 bulan saja. Misalnya seperti ini, kita klik kirim ke pegawainya. Nah, statusnya sudah disetujui, maka tidak ada tadi tombol setujui atau revisi. Kenapa ada tombol cetak? Sebenarnya ini staf saja yang mencetak atau bawahannya. Nah, kita lari ke kita selaku pegawai. Kita login lagi seperti biasa. Nah, kita masuk ke home. Kita refresh, masuk ke home. Akan ada notifikasi bahwa SKP disetujui dengan ubahan. Kita bisa klik menuju ke, atau kalau tidak ada notifikasi, Bapak dan Ibu atau teman-teman bisa masuk ke SKP, data SKP. Sama, nanti akan menuju ke sini sebenarnya. Kita coba klik yang menuju ke. Nah, ini sama hasilnya. Di sini juga. Oh, saya sudah disetujui dengan ini. Saya rasa update data LKP cukup 4 bulan saja. Oh, ternyata tadi saya ajuannya adalah di sini muncul nih perbandingannya ya. Tadi kan 5 nih. Waktunya 5 jadi 4 gitu. Nah, kita masuk karena di sini nggak ada cetak, kita masuk ke SKP, data SKP karena ini karena adanya revisi dia akan masuk ke perbandingan. Jadi selaku pegawai itu objektif ya, oh kenapa sih saya direvisi, ternyata memang tadi awalnya 5 diubah jadi 4 gitu, misalnya seperti itu. Kita masuk ke data SKP untuk mencetak SKP kita di awal tahun. Nah, ini adalah SKP-nya, klik cetak.
Jadi, Bapak dan Ibu setelah di awal tahun mengisi kontrak kerja yang sudah disetujui atasan dan sudah kita cetak, ini harus kita minta tanda tangan ke atasan. Kenapa harus minta tanda tangan ke atasan? Karena yang dikhawatirkan adalah ketika pertengahan tahun atau suatu saat atasan kita pensiun atau atasan kita rotasi atau atasan kita mutasi keluar Kemenpora atau yang tidak diinginkan misalnya Allahu a'lam adalah meninggal, kita sudah tidak bingung lagi untuk mencari tanda tangan beliau ketika di akhir tahun. Itu adalah alasannya kenapa kita harus segera meminta tanda tangan. Setelah minta tanda tangan, yang bersangkutan tanda tangan, atasan tanda tangan, bisa disimpan terlebih dahulu sebelum dikirim ke SDM. Jadi nanti bisa digabungkan menjadi satu file ketika di akhir tahun, biar ketika di akhir tahun tidak bingung lagi di mana nih file kita yang sudah ditandatangan. Atau jika seperti itu boleh di copy, yang satu dikirimkan ke SDM, yang satu buat arsip yang bersangkutan. Tuh. Baik Bapak dan Ibu, ini adalah tutorial cara untuk pengisian SKP ketika di awal tahun. Menurut kami sangat mudah dan diterapkan dengan mudah. Yang terpenting adalah duduk bareng dengan pimpinan dalam satu unit minimal eselon 2, eselon 1, atau minimal eselon 3 untuk membahas penjabaran atau cascading dari level eselon 1 hingga level bawah sesuai dengan RKKL atau kegiatan tugas jabatan yang tidak tercover di RKKL gitu. Baik Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat tutorial cara pembuatan SKP atau pengisian SKP di awal tahun ini. Apabila ada pertanyaan atau belum jelas, dapat menghubungi bagian SDM aparatur untuk lebih lanjut. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.